Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 104. Tiba-tiba terdengar Widuri, yang berpacu di belakang Kebokanigara berteriak nyaring, "Ayah, aku memotong jalan." Kebokanigara terkejut. "Jangan," jawabnya. Namun Widuri telah membelok, melalui padang ilalang. Ternyata Widuri memang mempunyai kecakapan naik kuda. Dengan lincahnya ia mengendalikan kudanya, memilih jalan yang memotong, meskipun sekali-sekali harus diloncatinya parit, legokan batu padas dan gerumbul-gerumbul kecil. Kebokanigara tidak tega membiarkan anaknya menempuh lapangan, perdu dan padas yang miring itu. Karena itu pun ia berpacu di belakang anaknya. Sedang Mahesa Jenar dan Rara Wilis tetap menempuh jalan semula, sebab mereka tidak mau buruannya kali ini terlepas. Ternyata Widuri cakap memperhitungkan waktu. Ia berhasil memotong kejarannya beberapa langkah. Dengan satu loncatan panjang kudanya menjejakkan kakinya, 5 langkah saja di hadapan kuda buruannya. Kuda Widuri itu masih maju lagi beberapa depa sebelum ia berhasil menghentikannya. Namun kehadirannya yang tiba-tiba itu telah mengejutkan kuda buruannya, sehingga kuda itu meloncat berdiri di atas kaki belakangnya dan meringkik-ringkik. Penunggangnya berusaha untuk menguasainya. Ternyata penunggangnya itu benar-benar cakap, sehingga sejenak kemudian kembali ke arah yang dapat dikuasainya dan dipacunya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Namun sekali lagi ia terpaksa menarik kekang kudanya, sebab dilihatnya dekat di belakangnya 2 orang lain yang sudah memperlambat kuda-kuda mereka. Mahesa Jenar dan Rara Wilis. Akhirnya orang berkuda itu tidak dapat melepaskan dirinya lagi. Di sekelilingnya duduk tegak di atas punggung kuda, Kebokanigara, Endang Widuri, Mahesa Jenar dan Rara Wilis. Namun meskipun demikian, orang itu masih tersenyum, senyum iblis. Berdirilah segera bulu kuduk Rara Wilis melihat senyum itu. Ia sebenarnya tidak takut menghadapinya, tetapi perasaan aneh selalu menyentuh-nyentuh hatinya apabila melihat wajah itu. Jangankan melihat dan berhadapan muka, sedang mengenang senyum itu saja pun hatinya berdebar-debar. Sesaat suasana menjadi sepi. Nyala api di kejauhan jatuh di atas tubuh-tubuh mereka mewarnai wajah mereka dengan warna-warna merah yang bergerak-gerak. Dan dalam kesepian itu terdengar Mahesa Jenar menggeram, "Kau agaknya Jakasoka." Orang berkuda itu, yang tidak lain adalah Jakasoka menarik senyumnya lebih lebar lagi. Jawabnya, "Ya, kenapa?" "Kau tahu akibatnya dari perbuatanmu itu?" tanya Mahesa Jenar. Jakasoka tertawa, katanya, "Aku tahu pasti. Banyu Biru akan musnah. Orang-orang yang tak tahu apa-apa pun akan menderita karenanya. Perempuan dan anak-anak." Desak Mahesa Jenar. "Aku tahu pasti," sahut Jakasoka, "dan itulah tujuanku. Juga perempuan dan anak-anak," potong Endang Widuri. "Ya. Semua yang hidup di atasnya," jawab Jakasoka. "Setan," desis Widuri. Sekali lagi Jakasoka tertawa, katanya, "Apa pedulimu terhadap perempuan dan anak-anak Banyu Biru? Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Dan kini aku telah menyaksikan pertunjukan yang mengasihkan." Perempuan dan anak-anak Banyu Biru menangis melolong-lolong ketakutan. Sekali lagi suara tertawa ular laut itu menggetarkan udara lembah yang lembab namun panas itu. Panas karena nyala api di lereng Bukit Telamaya, panas karena hati yang terbakar oleh kemarahan. "Kau salah sangka," terdengar suara Kebokanigara datar. Perempuan dan anak-anak di Banyu Biru tidak menangis dan melolong-lolong dan berlari kian kemari. Tetapi mereka sedang bekerja keras menebang batang-batang ilalang untuk menghentikan apimu yang menyala-nyala itu. Jakasoka mengerutkan keningnya. Seleret pandang, tampaklah wajahnya menjadi kecewa. Tetapi kemudian sekali lagi tertawa, "Kau bermimpi agaknya," kanyanya. "Perempuan dan anak-anak sekarang sedang menangis dan putus asa. Kau sedang berusaha memuaskan hatimu sendiri dengan angan-anganmu," sahut Kebokanigara. Sekali wajah itu menjadi tegang. "Nah, sekarang ikut kami. Mintalah maaf kepada rakyat Banyu Biru," kata Mahesa Jenar. Mendengar kata-kata itu tiba-tiba Jakasoka tertawa nyaring, jawabnya, "Sejak kapan kau menjadi pengecut Mahesa Jenar? Kau tidak berani menangkap sendiri, bahkan berempat. Kau coba membujuk aku nanti beramai-ramai menangkap bersama-sama Laskar Banyu Biru." Mahesa Jenar menarik napas. Kata-kata itu benar-benar menusuk perasaannya.
Namun ia sadar bahwa kata-kata itu terlontar karena kekerdilan Jakasoka yang pasti sudah mengakui ia akan dapat melawan. Jakasoka sendiri mengetahui bahwa Mahesa Jenar telah berhasil membunuh Simarodra tua dari Lodaya. Belum lagi Mahesa Jenar menjawab, berkatalah Jakasoka, atau kalian ingin menangkap aku hidup-hidup atas permintaan gadis ini. Hati Rara Wilis berdesir. Kata-kata itu benar-benar memuakkan. Apalagi ketika Jakasoka meneruskan sambil tersenyum dengan mata yang redup, akhirnya kaulah yang mencari aku, Wilis. Jangan membual, potong Rara Wilis. Suaranya bergetar karena marah. Namun tiba-tiba terdengar Endang Widuri tertawa pula. Katanya, nah, kau benar Paman Soka. Hampir tiap hari Bibi Wilis bermimpi tentang kau. Tentang seekor ular laut yang berwajah tampan. Semua orang menoleh ke arahnya. Dan semua mata memandangnya dengan tajam. Namun Widuri masih tertawa-tawa saja sambil berkata terus, adakah kau juga bermimpi tentang Bibi Wilis, paman yang baik? Jakasoka kini tidak lagi tersenyum. Ia memandang gadis itu dengan tajamnya, seakan-akan biji matanya hendak melontar keluar. Tetapi kata-kata Widuri meluncur terus, alangkah indahnya bulan di awan. Alangkah tampannya ular laut dari Nusa Kambangan. Hi, paman. Tidak saja Bibi Wilis tergila-gila padamu. Aku pun juga tidak pernah melupakanmu. Sayang, rakyat Banyu Biru sedang mencari tumbal untuk memperbaiki tangkis yang pecah, karena airnya dialirkan untuk memadamkan apimu. Dan tumbal itu adalah ular laut yang berwajah tampan. Sehingga mimpi kami berdua tentang Paman Soka tak akan pernah kami alami lagi. Tutup mulutmu, bentak Jakasoka marah. Namun sekarang Widurilah yang tersenyum. Jawabnya, jangan marah, Paman. Paman lebih tampan kalau Paman sedang tersenyum dan memandang Bibi dengan mata yang redup. Gila kau, bentak Jakasoka dengan marahnya. Tetapi ia sadar bahwa ia berada di antara 4 kekuatan yang tak akan terlawan. Widuri masih tertawa. Bahkan tertawanya menjadi berkepanjangan. Ternyata Jakasoka yang mencoba membuat Rara Wilis marah menjadi marah sendiri. Katanya kemudian, nah, seharusnya Paman Jakasoka yang disebut ular laut dari Nusa Kambangan menjadi bergembira. Bukankah akhirnya Bibi Wilis yang mencari Paman? Jakasoka menjadi benar-benar marah, sehingga tubuhnya bergetar. Ia tidak mau mendengar lagi gadis itu berkicau. Karena itu ia berteriak, Mahesa Jenar, apakah maksudmu menyusul aku? Jawabnya sudah kau ketahui, Jakasoka, jawab Mahesa Jenar. Ya, sahut Jakasoka, menangkap aku hidup atau mati. Kurang tepat, potong Mahesa Jenar, kami ingin membawa kau kepada rakyat Banyu Biru. Mintalah maaf kepada mereka. Kau akan tetap hidup. Mungkin kau harus menjalani hukumanmu, tetapi kau tidak akan mati seperti seekor tikus di tangan kucing yang ganas. Kalian akan menghukum aku, kata Jakasoka, senyumnya tiba-tiba mulai menghias bibirnya kembali. Bukan kami, sahut Mahesa Jenar, kami tak memiliki tempat-tempat untuk menghukum orang. Kalau perlu kau dapat kami titipkan ke Demak, dan di sana kau akan mendapat perlakuan yang baik. Kau benar-benar seorang prajurit yang bijaksana, Mahesa Jenar. Kau berusaha menegakkan tatanan pemerintahan sebaik-baiknya, kata Jakasoka. Tetapi kau akan menyesal, apabila tatanan itu kau terapkan pada diriku. Sebab tak ada tempat untuk menyimpan aku hidup-hidup. Mahesa Jenar bergumam, jangan keras kepala. Kembali ular laut itu tertawa, sekarang katakan saja, apakah maksud kalian? Sudah kami jawab, jawab Mahesa Jenar. Oh, desis Jakasoka, sekarang lakukanlah. Tangkaplah aku. Jakasoka, kata Mahesa Jenar, sebenarnya kau tahu apa yang sedang kau lakukan itu. Bunuh diri. Lebih baik kau ubah putusanmu, sebab kau sekarang tinggal berdiri seorang diri. Tak ada lagi orang-orang dari golonganmu yang masih hidup selain kau. Karena itu kami tak membunuhmu. Persetan dengan sesorah yang tak berarti itu, potong Jakasoka, ayo mulailah bersama-sama. Kalian akan aku penggal kepala kalian satu demi satu. Teriak Widuri, bagaimana kami hidup tanpa kepala? Kau yang pertama-tama, teriak Jakasoka marah. Jakasoka, kata Mahesa Jenar dengan suara yang datar dan berat. Adakah itu keputusanmu? Ya, jawab Jakasoka, aku tantang kalian berempat. Atau adakah di antara kalian yang berhati jantan?
Bertempur seorang diri melawan aku untuk mewakili kalian? Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Ia tahu benar maksud Jakasoka yang sedang berusaha mencari lubang-lubang untuk melepaskan diri. Bahkan kemudian Jakasoka itu berkata, kalau kalian benar-benar jantan dan merasa diri kalian masing-masing berhati kesatria, kalian masing-masing pasti akan menolak untuk bertempur seorang lawan seorang, tidak seperti anak-anak cengeng yang hanya berani bertempur bersama-sama. Arah kata-kata Jakasoka menjadi semakin jelas. Namun Mahesa Jenar membiarkannya berbicara terus. Kalau demikian, akulah yang akan memilih lawan satu di antara kalian. Kesudahannya akan menjadi keputusan terakhir. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Matanya kemudian hinggap ke wajah kedua gadis di antara mereka itu berganti-ganti. Jakasoka ternyata benar-benar licik. Namun usulnya belum merupakan keputusan. Kebo Kanigara pun memaklumi maksudnya. Maksud yang keji. Ia akan menunjuk korbannya. Yang paling lemah di antara mereka berempat. Tetapi selagi mereka menimbang-nimbang, tiba-tiba terdengar Widuri menjawab dengan suaranya yang nyaring, adil. Itu sangat adil. Nah, pilihlah satu di antara kami. Semua terkejut mendengar jawaban itu. Widuri benar-benar gadis yang nakal. Usianya yang masih sangat muda masih mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Hati Kebo Kanigara menjadi berdebar-debar. Ia tahu pikiran anak itu. Ia mengharap Jakasoka akan memilihnya sebagai lawan. Apakah Widuri kini akan mampu melawan ular laut dengan tongkat hitamnya? Tiba-tiba Kebo Kanigara menarik nafas. Ia melihat Widuri sedang mengaitkan pada kalung rantai cakra di satu ujung dan sebuah cincin bermata merah menyala-nyala di ujung yang lain, kelabang sayuta. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi terkejut ketika Jakasoka menyahut dengan gembira, keputusan telah jatuh. Baiklah aku memilih lawanku. Dengan lincahnya ia meloncat dari punggung kudanya. Kemudian berdiri tegak menghadap Rara Wilis sambil mengangguk dalam-dalam, kau akan mendapat kehormatan. Gila, teriak Widuri lantang. Aku telah memilih, potong Jakasoka. Tetapi kau berkata bahwa akulah yang pertama-tama akan kau penggal lehernya, bantah Widuri. Aku ubah keputusanku, jawab Jakasoka. Kami ubah keputusan kami, sahut Widuri sambil meloncat turun dari kudanya pula, akulah lawanmu. Widuri. Terdengar kemudian suara Rara Wilis perlahan-lahan, biarlah aku menerima pilihannya. Widuri terhenti. Dipandangnya Rara Wilis dengan tajam. Sekali-kali matanya berkisar kepada Kebo Kanigara, ayahnya, dan kepada Mahesa Jenar. Terasalah betapa ia telah berbuat sesuatu kesalahan. Kalau terjadi sesuatu dengan Rara Wilis, maka dirinya lah sumber dari malapetaka itu. Apalagi ketika dilihatnya wajah-wajah Kebo Kanigara dan Mahesa Jenar yang menjadi tegang. Ianya yang masih sangat muda masih mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Hati Kebo Kanigara menjadi berdebar-debar. Ia tahu pikiran anak itu. Ia mengharap Jakasoka akan memilihnya sebagai lawan. Apakah Widuri kini akan mampu melawan ular laut dengan tongkat hitamnya? Ayah! Tiba-tiba ia berteriak dan berlari memeluk kaki ayahnya. Bukankah ayah dapat mencegahnya? Bunuh sajalah ular laut yang gila itu. Wajah Kebo Kanigara menjadi semakin tegang. Timbul juga di dalam benaknya maksud untuk mengakhiri ketegangan itu dengan membunuh saja Jakasoka. Namun bagaimanakah tanggapan Rara Wilis? Adakah gadis itu tidak merasa direndahkan? Dalam pada itu terdengar Jakasoka berkata, bagaimana? Apakah kalian akan bertempur bersama? Tidak, potong Rara Wilis tegas. Aku akan mewakili. Wilis, terdengar suara Mahesa Jenar bergetar. Namun ia melihat gadis itu perlahan-lahan turun dari kudanya. Sekali-kali hatinya berdesir melihat senyum iblis di bibir Jakasoka, namun kemudian bergolaklah darah pandan alas yang mengalir di dalam tubuhnya. Darah laki-laki jantan dari Gunung Kidul yang telah menyerahkan hidup matinya bagi ketentraman hidup sesama. Hah, kata Jakasoka, agaknya kau benar-benar gadis berhati jantan. Tetapi benarkah kau mau melawan aku? Jangan banyak bicara, sahut Rara Wilis, aku sudah siap. Jakasoka berkata lagi, bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian telah ikhlas melepaskan gadis yang cantik ini? Mahesa Jenar menggeram. Tetapi ia masih duduk di atas punggung kudanya. Kemudian kepada Rara Wilis, Jakasoka berkata, Wilis,
Aku akan menurut perintahmu meskipun aku akan dihukum seumur hidupku atau dibunuh sekalipun asal kau bersedia menjadi istriku. Gila, teriak Widuri marah. Kalau kau dihukum mati, apakah Bibi Wilis harus menjadi istri mayatmu? Tentu saja aku minta waktu, sahut Jaka Soka, sebulan atau 2 bulan sebelum aku naik ke tiang gantungan. Aku sudah bersedia, potong Wilis, jangan mengigau. Sayang, jawab Jaka Soka, setangkai bunga yang betapapun indahnya, apabila aku mendapat kesempatan untuk memiliki, lebih baik aku runtuhkan daun mahkotanya. Mulailah, potong Rara Wilis tidak sabar. Ia menjadi semakin muak melihat wajah itu. Widuri menjadi semakin berdebar-debar. Digoncang-goncangnya kaki ayahnya yang masih duduk di atas punggung kuda. Ayah, bunuh sajalah iblis itu. Kebokanigara tidak bergerak. Ia tidak dapat berbuat sesuatu sedang Mahesa Jenar sendiri tak berbuat sesuatu pula. Hanya hatinya sajalah yang seakan-akan meloncat mencekik ular laut yang licik itu. Tiba-tiba terdengar suara Mahesa Jenar berdesir, Wilis. Kau dapat menolak pilihan itu. Tidak Kakang, jawab Rara Wilis, aku harus menjunjung tinggi nama perguruan Pandan Alas. Itu semata-mata karena harga diri, sahut Mahesa Jenar, tetapi persoalan Jaka Soka yang telah membakar lereng Bukit Telamaya adalah jauh lebih luas dari harga diri seseorang. Terserahlah, kalau ternyata kemudian aku telah dibinasakan olehnya, jawab Wilis. Sekali lagi Mahesa Jenar menggeram. Hatinya mengumpat-umpat atas kelicikan Jaka Soka. Yang dapat dilakukan hanyalah berdoa semoga Tuhan melindungi gadis yang telah menjadikan dirinya wakil untuk melawan Jaka Soka itu. Kini Jaka Soka telah berdiri berhadapan dengan Rara Wilis, Mahesa Jenar dan Kebokanigara pun tidak dapat tetap duduk di atas punggung kuda, karena itu segera mereka berloncatan turun. Sesaat kemudian, Jaka Soka dan Rara Wilis telah mencabut senjata masing-masing. Pedang Jaka Soka yang lentur di tangan kanan, sedang merangkanya, tongkat hitam di tangan kiri. Adapun di tangan Rara Wilis telah tergenggam sebilah pedang yang tipis. Nah, marilah, desis Jaka Soka sambil tersenyum, selamanya aku menghormati perempuan. Rara Wilis tidak menjawab. Namun segera ia mulai menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang ajaran Ki Ageng Pandan Alas. Pedang itu seakan-akan selalu bergerak dan bergetar, sehingga untuk sesaat Jaka Soka menjadi bingung. Ia tidak dapat memperhitungkan kemana kira-kira ujung pedang itu akan mengarah. Namun kemudian ular laut yang telah kenyang pahit getir pertempuran dan perkelahian di darat maupun di lautan itu menjadi gembira. Dengan lincahnya ia bergerak menyerang dengan sengitnya. Dan perkelahian itu pun berkobar dengan dahsyatnya. Pedang Jaka Soka bergerak dengan cepatnya, mematuk-matuk seperti beribu-ribu mulut ular yang menyerang dari segala arah, namun Wilis benar-benar seperti bunga pudak. Bunga pandan yang dikelilingi oleh duri-duri yang tajam, sehingga beribu-ribu ular itu tak dapat mendekatinya. Jaka Soka murid Nagapasa itu kemudian menjadi heran akan keterampilan Rara Wilis. Seperti di Banyu Biru beberapa waktu lampau, meskipun ia telah mengerahkan segenap kemampuannya namun murid Ki Ageng Pandan Alas itu dapat mengimbanginya. Sekali-kali bahkan serangan-serangan yang berbahaya hampir saja menyentuh tubuhnya. Tetapi Jaka Soka benar-benar licik. Ia dapat berbuat seperti iblis yang selicik-liciknya. Ketika usahanya tidak juga segera berhasil mendesak lawannya, maka dengan liciknya ia mempengaruhi perasaan lawannya. Ketika mereka terlibat dalam satu pergulatan yang sengit tiba-tiba berbisiklah Jaka Soka dengan tersenyum, Wilis kau benar-benar gadis yang cantik. Hati Rara Wilis berdesir. Cepat ia meloncat surut. Nafasnya mengalir semakin cepat. Pengaruh kata-kata itu lebih dahsyat daripada tusukan pedang lawannya. Karena itu tubuhnya menjadi gemetar. Meskipun kemarahannya menjadi semakin memuncak, namun ia tidak dapat melenyapkan jiwa kegadisannya. Ia menjadi ngeri mendengar kata-kata itu. Pada saat-saat yang demikian itulah Jaka Soka mengambil kesempatan. Dengan lincahnya ia meloncat menyerang. Untunglah Rara Wilis masih dapat menguasai dirinya sehingga ia masih sempat melihat serangan ular laut yang ganas itu. Maka sekali lagi pertempuran berkobar dengan sengitnya. Tetapi kini Jaka Soka telah memiliki kunci kelemahan perasaan hati seorang gadis. Karena itu ular laut yang ganas itu menjadi semakin gembira. Ia ingin melihat betapa hancur hati Mahesa Jenar melihat gadis cantik yang telah merebut hatinya itu menjadi permainannya.
Kelicikan hatinya, meyakinkan, bahwa Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Rara Wilis segera berpegang teguh pada sifat-sifat kejantanan mereka. Justru karena itulah, maka sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan oleh iblis yang licin itu. Tetapi bagaimanakah dengan gadis kecil yang nakal itu? Kalau tiba-tiba ia menyerbunya, maka entahlah apakah ia masih dapat bertahan melawan keduanya. Namun ia mengharap bahwa Rara Wilislah yang akan mencegahnya. Jaka Soka bertempur terus sambil tersenyum. Kadang-kadang meluncurlah dari bibirnya yang tipis itu, kata-kata lembut untuk meruntuhkan hati lawannya. Kadang-kadang ia merayu dengan manisnya, kadang-kadang memuji dengan mesranya. Mahesa Jenar akhirnya melihat kelicikan itu. Dengan marahnya ia menggeram, "Soka, kau telah berbuat curang." Jaka Soka masih tersenyum sambil menggerakkan pedangnya. Jawabnya, "Aku berkata sebenarnya Mahesa Jenar, alangkah indahnya wajah yang bulat ini. Apalagi kau Wilis sedang bersungut-sungut. Benar-benar gila aku dibuatnya." Kata-kata itu benar-benar mempengaruhi perasaan Rara Wilis. Kemarahan, kebencian dan muak menjalari otaknya. Namun karena itu ia menjadi bingung. Bingung karena campur baur perasaan yang tak dapat dikendalikan. "Kalau kau berbuat curang, aku pun tidak akan memperdulikan perjanjian kita lagi," sahut Mahesa Jenar. "Aku akan terjun dalam pertempuran." "Bagus," jawab Jaka Soka, "sejak semula aku telah mempersilahkan. Ternyata dugaanku benar, bahwa ajaran Pandan Alas tidak lebih dari pelajaran tari-menari yang hanya dapat menumbuhkan perasaan kagum pada penarinya. Apalagi penari secantik Rara Wilis." "Gila," geram Mahesa Jenar. Dadanya bergelora karena marah. Tetapi ia tidak berani berbuat dengan tergesa-gesa. Rara Wilis ternyata adalah seorang gadis yang mempunyai harga diri. Tetapi Rara Wilis kini benar-benar dipengaruhi oleh sifat-sifat kegadisannya. Karena itu beberapa kali ia terpaksa meloncat surut, menghindar dan menjauhi lawannya. Ia merasa betapa tangannya menjadi gemetar dan tubuhnya menjadi lemah. Berkali-kali berusaha untuk menegakkan kembali tekadnya bertempur mati-matian, namun perasaannya yang aneh selalu kembali membelit hati. Jaka Soka melihat lawannya menjadi gelisah. Karena itu ia mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ia mencoba untuk mempermainkan gadis itu, menghinanya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya dan kemudian melumpuhkannya. Mahesa Jenar adalah orang yang terkenal dengan sifat-sifat keperwiraan serta kejantanannya. Ia selalu berusaha untuk menepati perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya langsung atau tidak langsung. Namun kali ini perasaannya benar-benar diuji. Ia tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi di muka hidungnya. Ia tidak dapat menyaksikan Rara Wilis, gadis yang telah mengikat hatinya itu mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena itu hampir saja ia lupa diri. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang dapat merubah keadaan itu. Lamat-lamat di bawah angin pegunungan terdengar suara tembang. Mengalun seirama dengan desir angin lembut membelai hati mereka yang sedang dicekam oleh ketegangan. Tembang Dandang Gula, yang semakin lama menjadi semakin jelas. Segera Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Mula-mula ia tidak tahu apakah maksud suara tembang itu. Suara tembang yang tiba-tiba saja ada di antara keributan api yang membakar lereng pegunungan Telamaya, dan di antara perkelahian antara hidup dan mati. Tetapi kemudian ia tersenyum dalam hati. Ia kenal suara itu baik-baik. Suara yang telah banyak menolongnya dalam berbagai keadaan. Pada saat-saat ia hampir dibinasakan oleh pasingsingan di alas tambak baja maupun di Banyu Biru. Tiba-tiba terdengarlah Mahesa Jenar berkata lantang, "Kakang Kebo Kanigara, siapakah yang berlagu tembang Dandang Gula itu?" Terdengar Kebo Kanigara menjawab lantang pula, "Paman Pandan Alas." Ternyata ia hadir di sini. "Bagus," sahut Mahesa Jenar, "orang tua itu tidak terikat pada perjanjian antara kita dengan ular laut yang gila itu. Bukankah perguruan Pandan Alas hanya merupakan perguruan yang tak berharga? Tidak lebih dari perguruan tari dari tari-tarian yang menggairahkan. Alangkah lebih menggairahkan kalau gurunya itu yang menari di sini. Gila. Setan. Iblis." Tiba-tiba Jaka Soka mengumpat habis-habisan. "Apa kerja kambing tua itu di sini?" Melihat muridnya menari, tiba-tiba terdengar suara kecil. Suara Endang Widuri. Selama ini urat syarafnya menjadi tegang setegang tali busur. Namun tiba-tiba kini telah mengendor dan gadis nakal itu telah dapat tersenyum pula.
Karena suara tembang itu pula, maka keseimbangan perkelahian itu terpengaruh. Tiba-tiba Rara Wilis menjadi seperti seorang yang menerima kekuatan baru. Kehadiran guru serta sekaligus kakeknya itu telah membangkitkan kebulatan tekadnya kembali. Suara tembang itu telah membantunya, menyingkirkan perasaan kegadisannya yang selama ini mengganggunya. Sebaliknya Jaka Sokalah yang kini menjadi gelisah. Ia sadar, bukan tidak sengaja Mahesa Jenar berteriak-teriak, bahwa orang-orang tua itu tidak terikat dengan suatu perjanjian apapun. Karena itu, Jaka Soka menjadi cemas. Cemas akan kehadiran Pandan Alas. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi berubah. Rara Wilis telah berhasil menguasai pedangnya dengan baik. Sekali-kali pedang itu menyambar dengan dahsyatnya ke arah yang berbahaya. Sedang Jaka Soka yang gelisah itu semakin kehilangan pengamatan atas pedang serta tongkat hitamnya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Setapak demi setapak Rara Wilis mulai mendesak lawannya. Jaka Soka sekali-kali masih mencoba mempengaruhi perasaan lawannya, namun karena hatinya sendiri menjadi gelisah, maka usahanya tidak berhasil. Kata-katanya menjadi janggal dan justru menjadikan Rara Wilis semakin teguh pada pendiriannya. Bahwa ular laut itu harus dibinasakan. Akhirnya terdengar Jaka Soka berteriak, "Hi, kalau kalian orang-orang jantan, suruh kambing jenggotan itu berhenti mengembik." Yang menjawab adalah Mahesa Jenar, "Tak ada sangkut paut antara kita dengan orang tua itu. Kita telah berjanji menyelesaikan persoalan kita sendiri." Sedang Ki Ageng Pandan Alas berdendang untuk melepaskan kegemarannya sendiri. Di tempat lain dan dalam persoalan lain. "Bohong," sahut Jaka Soka yang menjadi semakin gelisah, "Pandan Alas telah mencoba mempengaruhi perasaanku. Menakut-nakuti dan mencoba melemahkan perlawananku. Kenapa kau tiba-tiba menjadi takut? Sela Endang Widuri, bukankah kau sedang menonton tari-tarian yang menggerahkan?" Jaka Soka menggeretakkan giginya. Dipusatkannya panca inderanya untuk melawan Rara Wilis. Namun suara tembang yang dilontarkan dengan getaran indera yang kuat itu masih saja mengetuk-ngetuk hatinya. Karena itulah akhirnya dengan kemarahan yang luap-luap Jaka Soka mengamuk sejadi-jadinya. Namun dengan demikian ia telah kehilangan sebagian dari pengamatan diri. Sedang lawannya perlahan-lahan telah berhasil menguasai keseimbangan perasaan sepenuhnya. Maka akhirnya berlakulah segala kehendak Tuhan. Setiap kejahatan dan pengingkaran kepada firman-Nya pasti akan menerima hukumannya. Kali ini Rara Wilislah yang menjadi lantaran. Betapa dahsyat dan licinnya ular laut yang ganas itu, namun karena kegelisahan yang menggoncang-goncang dadanya maka ia telah kehilangan sebagian kegarangannya. Demikianlah tiba-tiba saja ketika serangannya tak mengenai sasarannya, Rara Wilis meloncat maju. Dengan lincahnya pedang tipisnya terjulur lurus ke arah lambung lawannya. Terasa ujung pedangnya menyentuh tubuh lawannya dan kemudian disusul dengan sebuah keluhan tertahan. Dan ketika pedang itu digerakkan mendatar, maka memancarlah darah dari perut Jaka Soka. Sebuah luka telah menganga. Sesaat Jaka Soka tegak dengan wajah menyeringai menahan sakit. Tangannya menjadi gemetar dan kemudian kedua buah senjata di kedua tangannya itu terjatuh. Namun ia masih berdiri tegak dengan gagahnya. Bahkan akhirnya bibirnya yang tipis itu melukiskan sebuah senyum. Senyum yang aneh, sedang dari matanya yang redup itu pun memancar sinar yang aneh. Dalam keadaan yang demikian itu ia masih mencoba melangkah maju mendekati Rara Wilis. Bahkan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar kata-kata, "Wilis, kau memang cantik." Rara Wilis menjadi ngeri melihat peristiwa itu, seakan-akan sesosok hantu berdiri di hadapannya, siap untuk menerkamnya. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Pergi, pergi!" Tetapi hantu itu tidak pergi. Dengan darah yang memancar dari lukanya, Jaka Soka masih berusaha melangkah maju. Senyumnya masih membayang di bibirnya yang tipis, sedang matanya yang redup masih juga memancarkan sinar yang menggelisahkan hati setiap gadis yang melihatnya. Bahkan ketika kengerian Jaka Soka maju setapak lagi, Rara Wilis tak dapat menahan kengerian hatinya. Kembali terdengar ia berteriak, "Pergi, pergi. Jangan dekati aku." Namun hantu itu masih tegak. Dan masih terdengar ia berkata di antara senyumnya, "Marilah Wilis. Jangan takut. Kau sangat cantik." Dan ketika setapak lagi Jaka Soka melangkah maju, tiba-tiba Rara Wilis memutar tubuhnya, dan dengan tak diduga oleh siapapun ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menjauhi hantu yang mengerikan itu.
Ia sudah tidak sempat melihat Jaka Soka itu terhuyung-huyung dan kemudian jatuh tertelungkup. Wilis, Wilis, Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang. Dengan suara yang lantang ia berteriak memanggil. Namun Rara Wilis berlari terus dan terus. Karena itu segera Mahesa Jenar berlari mengejarnya. Wilis, terdengarlah suara Mahesa Jenar memanggil, namun suara itu seakan-akan hilang ditelan lembah-lembah pegunungan. Sedang Rara Wilis seakan-akan tak mendengarnya. Tetapi langkah Mahesa Jenar lebih panjang daripadanya, sehingga kemudian Rara Wilis itu pun dapat disusulnya. Dengan tangannya yang kokoh kuat, Mahesa Jenar memegang pundaknya. Namun tiba-tiba Rara Wilis itu meronta-ronta sambil berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku. Pergi, pergi ke asalmu." "Wilis," bisik Mahesa Jenar. "Aku tidak mau. Aku tidak mau," teriak Rara Wilis semakin keras. Mahesa Jenar sadar bahwa segala ketakutan, kengerian yang disimpan di dalam dada gadis itu terhadap Jaka Soka kini meledak dengan dahsyatnya. Karena itu sekali lagi ia mencoba menenangkannya. "Wilis, tenanglah. Aku Mahesa Jenar." Nama itu benar-benar berpengaruh di hati Rara Wilis. Kini ia tidak meronta-ronta lagi. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya laki-laki itu. Mahesa Jenar. Tiba-tiba Rara Wilis memutar tubuhnya dan dijatuhkannya kepalanya di dada laki-laki itu. Tangisnya pecah seperti bendungan dihantam banjir. Dari sela-sela isak tangisnya terdengar suaranya gemetar. "Kakang, aku takut." "Jangan takut, Wilis." Kata-kata itu bagi Rara Wilis seperti air sejuk yang menyiram tenggorokannya pada saat ia kehausan. Karena itulah maka tangisnya menjadi semakin keras. Dan kembali kata-katanya yang gemetar terdengar. "Kakang, aku hampir gila dibuatnya." Kini ia tidak akan menakut-nakuti lagi Wilis, jawab Mahesa Jenar. "Ia tidak mengejar aku," bertanya Rara Wilis. "Ular laut itu telah mati," jawab Mahesa Jenar. "Mati?" ulang Rara Wilis. "Siapakah yang membunuhnya?" "Kau." "Pedangmu," jawab Mahesa Jenar. "Oh," dan Rara Wilis menekankan kepalanya lebih rapat. Sesaat mereka tenggelam ke dalam perasaan yang tidak menentu. Tiba-tiba dada Rara Wilis menjadi lapang, selapang rawa pening yang terbentang jauh di bawah kaki mereka. Kini ia tidak akan dibayangi oleh senyum mengerikan di bibir Jaka Soka. Matanya yang redup tidak akan lagi menghentak-hentak dadanya. Memang sejak pertemuan yang pertama dengan ular laut itu di hutan Tambak Baya, ia tidak pernah dapat tenang apabila wajah yang selalu membayangkan senyum di bibir tipisnya serta sinar yang memancar dari matanya yang redup namun penuh nafsu itu membayang di dalam angan-angannya. Dan kini orang yang mengerikan itu telah binasa. Meskipun lawa ijo, sepasang uling rawa pening dan segerombolannya nampaknya lebih garang dari Jaka Soka, namun bagi Rara Wilis, lebih baik ia harus berhadapan dengan wajah-wajah yang buas bengis itu, daripada wajah tampan yang memancarkan nafsu yang mengerikan. Lebih baik dadanya terbelah hancur dan mati daripada ia harus jatuh ke tangan ular laut dari Nusa Kambangan itu. Tetapi masa-masa yang mengerikan itu telah lampau. Kini ia berada di tangan laki-laki tempat ia menyangkutkan harapannya di masa datang. Karena itu alangkah sejuk perasaannya. Tanpa ketakutan, tanpa kengerian dan tanpa dendam. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Ketika matanya terdampar ke arah api yang masih menyala-nyala itu, terdengar ia bergumam. "Wilis, meskipun Jaka Soka telah binasa, namun bekas tangannya itu masih membahayakan Banyu Biru." Rara Wilis kemudian terdampar di bumi kenyataan setelah angan-angannya melambung tinggi setinggi bintang-bintang di langit. Seperti Mahesa Jenar, ia pun dengan tajamnya memandang api yang menyala-nyala itu. "Bagaimana dengan api itu, Kakang?" "Marilah kita kembali," ajak Mahesa Jenar. Rara Wilis mengangguk. Dan melangkahlah ia mendahului Mahesa Jenar kembali ke tempat kuda-kuda mereka. Dari kejauhan dilihatnya Kebokanigara dan Endang Widuri berdiri dengan tegang kaku. Di samping mereka, telah berdiri pula seorang lagi, Ki Ageng Pandan Alas. Ketika mereka melihat Rara Wilis berjalan kembali diiringkan oleh Mahesa Jenar, mereka menarik nafas dalam-dalam. "Tidakkah kau mengalami sesuatu?" terdengar Ki Ageng Pandan Alas bertanya kepada cucunya. Rara Wilis menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika terpandang olehnya mayat Jaka Soka yang menelungkup di muka kaki kakeknya, ia memalingkan wajahnya. "Aku melihat semua yang terjadi di sini," berkata Ki Ageng Pandan Alas.
Ketika aku datang bersama-sama Nyai Ageng Gajah Sora, aku melihat kalian berkuda. Aku sudah mengira apa yang akan kalian lakukan, namun aku tidak segera dapat menyusul. Aku terpaksa menyerahkan Nyai Ageng dahulu kepada suaminya, baru aku menyusul kalian. Tetapi ketika aku melihat di kejauhan 5 orang berkuda, aku menjadi curiga. Karena itu aku mendekatinya dengan diam-diam. Agaknya persoalan kalian demikian tegangnya, sehingga kalian tidak mendengar kehadiranku. Aku melihat kelicikan Jakasoka yang mempengaruhi perasaan lawannya. Karena itu aku terpaksa berdendang lagu dandang gula. Suara yang merdu sekali, tiba-tiba Widuri menyela. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. Kemudian katanya, lalu bagaimana dengan api itu? Serentak mereka menoleh ke arah api di lereng bukit. Api itu masih menyala. Namun agaknya api itu tidak jauh maju. Bahkan di beberapa bagian tampak bahwa lidahnya tidak lagi menjilat langit. Api itu susut, gumam Mahesa Jenar. Mudah-mudahan usaha Paman Wanamerta dan rakyat Banyu Biru berhasil, sahut Kebo Kanigara. Api itu tidak akan dapat menjalar terus, sambung Widuri. Tetapi api itu belum sampai di daerah yang dipisahkan oleh rakyat Banyu Biru itu, sahut Mahesa Jenar. Marilah kita lihat, berkata Ki Ageng Pandan Alas. Aku akan mengambil kudaku. Sesaat kemudian mereka telah mengambil kuda masing-masing. Ki Ageng Pandan Alas pun kemudian meloncati padas-padas di lereng bukit itu, menyusup beberapa gerumbul untuk mengambil kudanya. Dan sesaat kemudian mereka berlima telah berpencar ke Banyu Biru. Tetapi Mahesa Jenar yang berkuda di paling depan, tiba-tiba berhenti. Katanya, Paman Pandan Alas, api itu berhenti di sini. Ki Ageng Pandan Alas dan Kebo Kanigara mengerutkan keningnya, ya, api itu berhenti di sini. Aneh, desis mereka hampir bersamaan. Untuk sesaat mereka berhenti termangu-mangu. Api itu tidak menjalar terus ke atas. Di kejauhan masih terdengar campur baur dari suara ranting-ranting yang terbakar dengan suara teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih berusaha menarik garis batas antara daerah Ilalang dan Perdu yang dimakan api dengan pedukuhan mereka, dengan hutan-hutan getah dan hutan-hutan buah-buahan. Sekali-kali mereka masih melihat beberapa ekor kijang, babi hutan dan binatang-binatang lain berlari-lari meninggalkan daerah yang panas itu. Tiba-tiba dada Mahesa Jenar terguncang dahsyat. Dalam bayangan cahaya api yang kemerah-merahan, ia melihat sesosok tubuh yang berdiri tegak di antara batang-batang ilalang. Demikian terkejutnya sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Kakang, kau lihat orang itu?" Kebo Kanigara mengerutkan keningnya. Ia pun melihat bayangan itu. Ki Ageng Pandan Alas dan yang lain-lain pun akhirnya melihat pula. Siapakah dia? Wilis bergumam. Tiba-tiba ia menjadi ngeri. Pasti bukan Jakasoka, sahut kakeknya. Untuk sesaat mereka terdiam. Aneh. Seseorang berdiri di antara batang-batang ilalang yang sedang dimakan api. Kalau api itu menjalar terus, maka orang itu pun pasti akan menjadi abu pula. Namun agaknya api itu berhenti. Angin tidak bertiup lagi, desis Mahesa Jenar. Batang-batang ilalang itu belum kering benar, sahut Kebo Kanigara. Tetapi Mahesa Jenar tidak puas dengan sangkaan-sangkaannya saja. Segera ia meloncat turun dari kudanya sambil berkata, akan aku dekati orang itu. Tetapi kalau api itu menjalar, Wilis mencoba untuk mencegahnya. Tidak. Api itu benar-benar berhenti di sini. Kalau tiba-tiba api itu bergerak, aku dapat berlari menjauhinya, jawab Mahesa Jenar. Aku pergi bersamamu, sahut Kebo Kanigara. Kita pergi bersama-sama, sambung Endang Widuri. Mahesa Jenar tidak dapat mencegah mereka. Segera yang lain pun berloncatan pula dari atas kuda mereka. Tetapi demikian mereka menginjakkan kaki mereka, terasa air memercik membasahi pakaian mereka. Air, teriak Widuri. Baru Mahesa Jenar merasa bahwa kakinya pun terendam air. Maka katanya, air dari gelombang yang dijebol. Kemudian, mereka diam. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati bayangan yang dilindungi oleh batang-batang ilalang. Cahaya yang kemerah-merahan bergerak-gerak dengan garangnya dan pancaran panasnya terasa meraba-raba tubuh mereka. Baru beberapa langkah mereka berjalan, peluh telah mengalir dari lubang-lubang di kulit mereka. Selain panas yang membelai wajah mereka, mereka pun harus berhati-hati. Apakah orang itu salah seorang dari kawan Jakasoka, atau orang lain yang belum mereka kenal?
Mereka tidak tahu apakah maksud orang itu berdiri menghadap api yang sedang marah. Semakin dekat, hati mereka semakin berdebar-debar. Ketika mereka kemudian dapat melihat orang itu, sekali lagi mereka terkejut. Orang itu adalah seorang tua yang berwajah tenang dan dalam dan mengenakan jubah putih. Panembahan Ismaya. Hampir bersamaan kelima orang itu bergumam. Ya, Panembahan Ismaya, Kebokanigara menegaskan. Mereka menjadi yakin ketika orang tua itu menoleh ke arah mereka. Dan kemudian wajahnya yang dibayangi oleh cahaya api itu memancarkan sebuah senyum. Marilah, marilah mendekat, katanya perlahan-lahan. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan mendekati Panembahan Ismaya. Sambil membungkuk hormat Kebokanigara menyapanya, "Selamat malam, Panembahan." Panembahan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Marilah datanglah kemari." Bersambung ke bab 105. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.